Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidil kamal. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT, sama-sama mengharap ridhonya SWT. Jadi perkara yang paling sangat penting, yang sangat berharga, ya harga tidak ada nilainya. Apa hadirin? Itu waktu. Maka kalau kita hilang motor bisa kita cari, bisa gantinya kita beli. Hilang rumah pun sama, hilang istri pun bisa kita ganti. Tapi hilang waktu nggak bisa. Satu detik ini di dunia apa berharga hadirin? Satu detik aja, nggak usah satu minggu atau 4 bulan gitu. Maka penulis tobat tidak akan menyesal kecuali masanya untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Ini penulis tobat menyesal ini bagaimana bayangkan ya? Kalau penulis tobat aja menyesal, bagaimana penghuni neraka? Bayangkan nanti. Maka nanti penghuni neraka minta sesuatu, makanan. Wahai penulis tobat, minta aku haus. Wahai penulis tobat, aku makanan. Maka kata musola haram makan aku makan. Tadinya ajak kamu sholat mau. Aku mau ajak kamu tinggal apa sholat zikir mau. Nah saya jadi di sholat dia tidak ada rasa kasihan kan. Lihat dulu buat biasa. Nah di sini nggak bisa nih, di sini kita harus ingatkan, harus ajak, kita harus rangkul, kita harus ajak. Gak bisa, Pak, di dunia ini gak bisa anak anak beribadah sementara orang belum sholat, kita diam aja. Gak bisa, dia gak bisa begitu. Memang kalau dia bukan Islam, lakukan didukung, kalian agama kamu, untuk kamu, agamaku, untuk tapi sebagai Islam gak bisa begitu. Harus kita rangkul, kita rayu, kita ajak. Itu dia, jangan enak-enak aja kita. Hadirin yang dirahmati SWT, sampai Allah Allah tuh sampai dia dengan waktu bersumpah demi asli demi kuasa wali maha demi waktu wal nahar demi masa siang walai demi malam, begitu sayang, begitu hadirin, begitu berharga sampai Allah bersumpah dengan waktu. Hadirin yang dirahmati SWT, iman hadirin, iman itu apa sih? Ilmu menafikan asbab nampak. Iman, ilmu menafikan asbab yang nampak ini jangan diyakini, jangan dipercayai, bohong yang nampak. Karena yang nampak itu semua dikuasai, dikendalikan, ditopang oleh Allah. Manfaatnya, madaratnya, membuat senangnya atau sesuatu dari Allah udah. Maka kalau orang melihat makhluk bahaya. Lihat rumah ingat rumah, lihat teman ingat teman, lihat istri ingat istri, bahaya. Siapa yang kasih kita manfaat? Allah. Siapa yang bikin istri madarat? Allah. Bikin menyenangkan si kita? Allah. Bikin susah kita? Allah juga. Enak. Ini semua sama Allah. Hadirin sebenarnya program kita jadi program hari ini. Yang besok akan datang setahun lagi. Sekarang nih udah program. Kita nggak tahu nih terjadi besok kita berangkat ini. Entah kita kenapa nggak tahu. Maka sahabat ini ketika kaki melangkah yang kiri melangkah ke kanan, dia nggak tahu apa terjadi. Jadi kita selalu lah kita ada harap takut sama Allah. Harap takut sama Allah hadirin. Itulah hadirin. Nggak ada kita takut, nggak ada kita harap hanya Allah. Ini. Kalau kita ada harap selain Allah, kecewa nih. Jangan kecewa. Ada harap selain Allah, ada minta selain Allah, kecewa nih. Kenapa dia kecewa? Karena makhluk selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Ya, miskin, fuqara, lemah, diminta. Sama itu Allah yang kaya, yang maha segalanya, yang maha hebat, dia minta harus diminta. Bahkan barang siapa tidak minta pada Allah, merasa dia mampu.
merasa dia cukup, wah itu semakin diminta Allah semakin senang. Tapi kalau kita sama orang minta sekali dikasih 2 kali lama, gimana? Dia ditutup itu kan gitu kan? Jadi kalau kita mengharap pada makhluk yang sama rumah apa itu loh makhluk itu kekuatan seperti sarang laba-laba disapu harus itu makhluk. Maka kalau besar apa makhluk hancur itu nggak bisa apa-apa makhluk ya. Kecuali la ilaha illallah yang bisa apa-apa, kita bukan apa-apa, bukan siapa-apa, dan dia punya apa-apa kita makhluk. Tapi kan makhluk aslinya makhluk apa? Rumah itulah kita, ukoro itulah kita, ya apalagi miskin itulah kita. Akui dia dapat Allah. Di jambi mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Itulah kita itulah asli jadi kita itu. Kalau kita kaya, sifat Allah kaya nempel pada kita, bukan punya kita yang kaya. Bukan kita punya itu alim ilmu, punya kita punya Allah. Ya enggak, jadi jangan merasa kita alim, jangan merasa kita kaya, jangan merasa kita kuat. Ya. Itu udah merampas sifat Allah yang maha kuat. Kita berkuasa merampok sifat Allah yang maha kuasa. La ilaha illallah. Hadirin yang dimaksud Allah, dunia ini Pak, ini tempat kita untuk persiapan. Dunia darunya tempat ujian. Di akhirat tempat melepaskan hawa nafsu. Di dunia tempat melepaskan nafsu. Jangan terbalik, di dunia melepaskan hawa nafsu. Nah, ini terbalik gitu. Ya, dunia tempat menekan hawa nafsu. Sebab hadirin kalau ikuti nggak akan bisa terpenuhi. Nafsunya besar, dunianya kecil. Bisa nggak dipenuhi? Coba kita ingin sehat, nggak ada sakit. Kita ingin muda, yang nggak ada tua pun. Kita ingin kaya, yang nggak ada miskin. Itu udah punya. Jadi nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan idola kita. Ya, coba sampai yang muda kan dia berpikir kosmetik ya, hidung yang reseptif itu asal sakit dan sehat. Hadirin ada orang dia ingin sehat hadirin. Dia lari pagi, senam sehat ya, dia tampil. Lalu hadirin ada orang yang mau mengakhiri hidupnya bunuh diri. Lalu dia loncat dari ketinggian dari apartemen, jatuh menimpa orang yang sedang mau sehat, jadi sehat lagi maraton lagi jalan. Menimpa itu apa dia ini? Yang pengen sehat mati, yang pengen mati malah hidup. Siapa yang berkehendak? Allah. Manusia punya kehendak, apa yang berlaku Allah. Manusia punya keinginan, tapi yang berlaku keinginan Allah. Mau mati malah sehat malah mati kan? Itu kenapa Allah diri. Jadi kita jangan merasa berkehendak. Tapi kalau kita sudah mengikuti aturan Allah, apa aturan yang mau Allah kita turutin, mau dah kata Allah. Apa yang kamu mau, kamu aku juga sama. Nah ini kalau kita sudah mentaati seluruhnya minta Allah, mengikuti kehendak Allah cara Nabi, maka apa yang kamu mau itu pun aku mau. Apa yang kau suka, aku suka. Nah, kalau kita mengikuti apa maunya Allah, kan kita biasa mengikuti maunya kita ini, tidak maunya Allah. Ya enggak, maunya kita aja diturutin maunya Allah, nggak diturutin jadi curang Pak. Maunya Allah nggak diturutin, maunya kita diturutin. Pokoknya maunya kita Pak udah kita pendam udah, jangan diikutin lagi, bahaya. Makanya apa dari Allah itu walaupun data yang jelek itu bagus. Walaupun kelihatan itu jelek tapi itu mulia, bagus bagi Allah. Kalau dari kita ya tetap, walaupun tidak bagus tetap jelek. Dari manusia yang punya terbatas, enggak terbatas. Hadirin, kita mujakarah diri ya. Jadi sebenarnya kita Pak Adi hadir dunia ini 100 tahun yang dahulu kita nggak ada kan? Nanti 100 tahun akan itu kita nggak lagi. Kemana kita?
Sholat itu nggak ada. Mana dahulu Majapahit, mana dahulu presiden apa yang dia bisa bertahan yang lama sampai ratusan tahun. Fir'aun mana? Mana itu Sriwijaya? Mana Bung Karno? Nggak ada lagi yang pernah berkuasa. Nggak ada. Jadi kita ngomong nggak ada. Hadirin yang dimaksud Allah, Allah Pak senang Pak kalau dibicarakan Pak, senang, dibanggakan senang. Maka Allah saksikanlah hambaku, dialah sedang membicarakan aku, bicara aku. Hadirlah ke tempat yang sedang membicarakan majelis yang membicarakan aku. Saksikanlah, hadirin malaikat. Sampai ini Pak usah-usah sampai ke langit ini Pak, malaikat. Walaupun nggak ada malaikat khusus menghadiri aku bertahan majelis ini Pak. Sampai begitu mudah, ya sebesar Allah. Karena belum pernah malaikat protes sama Allah. Wahai Allah, mengapa kau jadikan manusia menjadikan khalifah manusia yang mereka nantinya saling berbuat darah di antara mereka? Apa kata Allah? Diam kau, aku lebih tahu daripada kau. Nah, jadi tapi ada orang yang segelintir orang sedikit masih menggaungkan Allah, masih mengusahakan Allah, masih mengenal Allah. Ini kan suatu kebanggaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aneh hadirin kalau ada orang yang bicara agama, bicara akhirat, ini apa dia merasa asing, nggak senang, alergi, aneh Pak, alergi, aneh. Kalau kita dibicarakan bersama Allah, pokoknya gembira. Nah itu memberikan rahmat buat kita. Kita diberikan kecerahan. Bagi bapak, contoh bapak ini orang Jawa ya, pergi ke Amerika udah 20 tahun punya itu sana. Lalu bapak ada orang ngomong Jawa, gimana rasa kesukuannya? Tergugah ya, ngomong Jawa, Purwokerto. Tapi kalau ke orang Jawa ada suku Jawa kita nggak ada pesan, tapi kesukuan itu masih dilakukan. Jadi kan? Kita Mbah Adam dari surga, enggak, maka layaknya ke surga lagi. Enggak layak kalau neraka, orang merasa kita dari surga kan? Nggak layak kalau kita neraka, nggak layak, nggak wajar. Mbah kita di surga lagi. Kita bukan orang Jawa, kita bukan orang Medan, kita bukan orang Sunda, kita bukan orang Betawi. Kita orang akhirat yang ada di dunia sedang transit, begini akan kembali selamanya ke akhirat lagi. Itu Pak. Kita kembali atau kalau kita akhirat. Tapi banyak orang yang nggak tahu pulang, nggak tahu Pak. Aneh ya. Bapak ini orang dari kampung ke Jakarta, pulang kamu nggak tahu kan aneh. Kalau saya ada siap kan, itu pulang kamu siap kepalanya, naik mobilnya kan, buat rumah sono setelah di Jakarta 20 tahun kan, beli rumah, beli sawah, isi cantik, ya enggak? Kalau pulang kamu 20 tahun nih nggak bisa, pulang tuh nggak ada, gimana coba? Nah sama kita lagi gitu Pak. Kita orang pulang kampung akhirat aku di bawah. Masya Allah hadirin. Makanya hadirin, kita ini umpama kata kalau sama ulama, dunia ini seperti ini Pak. Bapak tinggal di lokasi yang mau digusur. Enggak, ini tanggal sekian Desember mau digusur secara total, kamu gitu. Enggak. Lalu kita di situ bikin rumah, bikin gedung lagi. Hancur Pak kan ada ajakan sama pemerintah. Bego kan kurangnya. Rumah lokasi itu mau penggusuran, dia bangun rumah. Kan aneh, lucu. Harusnya Pak, kita ini karena mau digusur bawa semua barang-barang kita berharga. Enggak, emas, uang, kecuali nggak berharga tinggalkan ada penggosokan ya. Begitu hadirin, kita bawa semua apa yang kita titipin ke akhirat. BCA, bank celengan akhirat. Nah, bawa tangan sisa, semua berharga kita bawa. Yang namanya apa? Harta kita yang dibelanjakan di jalan Allah. Jadi semuanya itu jadi waris jadi bakal sengketa. Kan gitu. Jadi kita bawa apa ini kita kirim nih kiriman sholawat kita bawa, sedekah kita bawa,
dakwah kita bawa, ya, ikhlas kita bawa. Ini. Itulah yang kasih harta kita. Itulah yang hasil berkah kita hadirin. Apa sih dunia hadirin? Apa-apa mengalahkan kamu dari akhirat, dari Allah itu dunia. Bisa juga isi kita jadi dunia. Bisa juga sawah kita jadi dunia. Bisa juga mobil kita jadi dunia. Bisa juga isi kita jadi dunia. Kalau hanya gara itu kita lupa sama Allah. Kalau gara sawah kita lupa sama Allah, itu dunia sawah kita. Ini. Jangan sampai kita pulang ke akhirat kosong. Jangan, Pak. Hadirin, maka disitulah perlunya hidayah. Perlunya dengan hidayah dia akan paham kemana dia kembali. Dia sadar kenapa dia ada kesana. Apa yang harus dibawa, dia paham, Pak. Bila mana seorang itu hidayah. Kalau nggak hidayah, orang yang cari buat kebutuhan di dunia doang. Makan enak, rumah mewah, jabatan tinggi, istri cantik. Itu aja yang diulik hari-hari, Pak. Kenapa hidayah belum ada pada diri orang seseorang itu? Kalau hidayah Pak, berubah kata orang. Semua bulan berubah. Kalau dalam hidayah dia berubah dari dulumat ila nur. Sahabat Pak, sebelum bisa gimana coba dulu? Masya Allah, Pak itu nggak datang dalam kehidupan di Mekah itu. Jangan pun istilahnya hadirin orang ya, jinanya nggak mau kalau kita di Mekah itu dulu. Jahiliyah, jangan pun orang, jinanya nggak betah Pak di tinggal suami. Saking nggak ada tanda kehidupan. Kalau misalnya seorang wanita melahirkan, kalau yang ini itu perempuan langsung Pak dikubur hidup, langsung dikubur hidup, itu wasiat. Tapi kalau laki-laki bayi itu bawa kopi, itu keyakinan yang jahil Pak. Kalau begitu semua Pak, perempuan dibunuh gimana dia dapat keturunan? Saking jahilnya Pak. Yang jahil lagi Pak Din, itu patung-patung ini yang disembah mereka dimakan hadirin. Patung ada dari gandum, maaf Tuhan saya lapar dimakan kupingnya. Maaf Tuhan saya lapar dimakan itu kepalanya. Kan benar gila ya. Tuhan itu semua apa dimakan. Nah, mereka tuh nggak yakini, nggak percaya kalau Nabi Tuhan kita cuma satu ahad. Mereka nggak yakin kalau Tuhan kita cuma Tuhan yang di orang suatu Tuhan yang cuma ahad satu. Mereka nggak yakin Pak. Nggak percaya. Dibilang kata dia begini kata dia. Bagaimana satu Tuhan saya banyak yang masih belum masalah beres? Bagaimana Tuhan cuma satu katanya? Mana mungkin? Nah, itu ya keyakinan yang benar-benar keliru. Maka hadirin pentingnya hidayah itu masalah. Maka kita akan berjujur dalam diri Allah. Siap gerak kita menyenangkan Allah. Siap ucapan kita menyenangkan Allah. Siap apa yang kita gerak kita usahakan itu menyenangkan Allah. Kalau hidayah, tapi kalau nggak ada hidayah, perbuatan kita, ucapan kita selalu bikin Allah murka. Selalu bikin Allah akan merasa marah. Ini hadirin, maka perlunya hidayah di dunia. Hadirin, hidayah ini memang mutlak di tangan Allah. Mutlak Allah yang memberikan. Mutlak Allah yang memberikan kepada siapa yang diminta. Tapi harus ada usaha, ikhtiar, dan ada angan-angan yang hidup hidayah. Kalau kita hanya tidak ada keinginan, tidak ada tolak, tidak ada harap, bagaimana alokasi hidayah? Bagaimana mungkin macam-macam? Keinginan nggak ada, tidak ada mungkin buat uang banyak. Ini perlu adanya kita satu. Ya kita ada tolak keinginan. Ya Allah, saya teruskanlah hidup jalan saya ya Allah. Bimbinglah saya ya Allah. Jangan teruskanlah hidup saya ya Allah. Minta ya Allah. Pasti kita hidayah kalau minta. Pasti ya Allah. Pasti Allah memberikan hidayah. Hadirin yang bermasalah, makom lebih jannah. Artinya, barang siapa yang ingin makom dekat dengan Allah, maka Allah berikan 2 surga. Barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, makomnya dekat,
Allah berikan surga, dua surga. Nah, kalau berikan ada dua. Nah, surga di dunia dan surga di akhirat. Di dunia pun surga Pak. Kalau dikatakan Allah, walaupun cuma berita, walaupun makan piring berdua. Hadirin, gubuk berita itu bukan yang ada di gubuk berita itu orang yang miskin, salah Pak. Gubuk berita itu kalau orang ini gubuk itu nggak beriman pada Allah, nggak yakin ya pada Allah, itu nggak benar, amalnya nggak benar, itu gubuk berita. Walaupun dia tinggal di gubuk berita, kalau amalnya benar, yakinnya benar, itu bagi dia nanti, walaupun di gubuk berita ini. Rasulullah SAW berapa meter banyak, kalau dia tidur sampai mentok itu, kakinya ini sama Aisyah. Tapi bagi dia nanti. Ini jangan matikan gubuk itu orang yang makas piring dua mereka memang miskin, bukan. Miskin itu orang yang imannya memang pas-pasan. Itu miskin. Jadi miskin itu miskin iman, nggak ada hatinya sama Allah jawab itu. Yang kaya apa? Kaya hati. Hati lapang itu kaya. Hatinya pasrah sama Allah. Itulah kaya ini. Dan yang kaya juga Allah sudah memberi, itu kaya Pak. Yang sudah memberi walaupun pas-pasan itu kaya. Miskin selalu ngajar ya. Itu miskin, walaupun kaya masih pengen diberi itu Pak. Miskin jadi. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka Pak, setelah dia ada masalah kita adukan dengan sholat. Wasta'inu bisobi wa. Ada masalah sholat. Begitu ini sahabat tuh manja kalau ini. Ada apa sholat, apapun sholat. Bisa kita masalah Pak, dengan sholat. Ini dari senjata kita Pak sholat. Nah, senjata kita sholat untuk kita kan ada masalah banyak nih, ya. Maka ada masalah SMS apa? Sholat masalah selesai. Sholat masalah selesai. Jadi ada apa-apa kita SMS sholat masalah selesai. Saya kan dengan sholat ada masalah. Masalah yang ngasih Allah. Itu tentu Allah juga yang akan menyelesaikan. Ini nggak harus saya Allah, ya nggak nyambung lagi. Ya. Makanya gini, kita minta suatu hasanah Allah ini kan dari langit, ya nggak? Rezeki semua dari langit Pak. Ya, keberkahan dari langit bukan dari bumi. Nyari di bumi, nyarinya Pak. Rezeki Pak, nyambung nggak? Nggak nyambung, rezekiku dari kamu dari langit. Nyari bumi nggak nyambung Pak. Nyari kepada Allah melalui sholat, baru nyambung ke langit. Bukan Pak ya? Nah itu. Sudah banyak ada dua kamar kosong yang gelap, kamar terang. Kita nyari bumi yang terang nih. Malah nyari yang gelap yang dapat. Yang terang, tadi ada di gelap. Berarti rezeki di mana? Dari kemana? Nggak nyambung. Rezeki itu dari langit, bukan dari bumi. Nah, jadi bohong Pak kalau kita punya usaha dari kantor kita dapat rezeki, bohong. Bohong kalau obat bisa menyembuhkan, obat kalau rumah menyembuhkan. Rezeki itu ada hubungan dengan la ilaha illallah. Allah bisa tanpa kerja, tanpa kantor bisa rezeki banyak Pak. Bahkan uang nggak laku. Saya pernah Pak, ada orang nih dia mau beli mangga. Atau pas beli mangga ini mangga yang nggak ada. Ya dia pulang Pak, dia itu duitnya nggak laku kan. Dia pulang ke rumah, tapi tetangganya masih mangga Pak, 2 kilo. Tanpa uang pun bisa datang benda, barang. Itu awal ini. Ada juga Pak, ada orang yang diyakin bahwa ini langsung walaupun nggak usaha dapat juga, walaupun nggak pengen dapat juga. Kan dibuktikan ya orang Pak. Lalu dia pergi ke hutan. Apa benar nih Allah bisa kalau misalnya nggak usaha bisa ngasih makan siapa? Nah dia buktikan ini dia pergi ke hutan. 1 hari 2 hari ibunya khawatir nih. Nah, saya bisa mati nih. Mau makan kan? Ditaruh depan di sana itu 1 piring. Enggak makan dia nggak mau dimakan. Hari kedua ketiga datang penjahat. Pas mau dimakan, wah takut racun kan? Nah ini kita kasih dia dulu kalau dia mati berarti racun nih. Ada pada dipaksain Pak. Bahwa ya oh benar kalau aku nggak mau tetap dia dipaksakan masuk ke perut dia baru gitu. Oh kalau kita nggak mau tetap dipaksain. Ini yakin
Ada lagi cerita ini. Ada seorang ibu melatih anaknya tentang iman. Lalu sebelum dia berangkat, dia ibu guru. Lalu di lemari ya, diberikan makanan untuk dia satu makan itu. Bahkan satu hari lah. Uang untuk dia berangkat dari situ di lemari itu. Wahai anakku, ketahuilah yang ngasih makan kamu bukan bapakmu, bukan ibu, tapi Allah. Yang ngasih rezeki kamu Allah. Kau sholat berkat, buka itu lemari, di situ Allah sediakan. Nah si anak itu Pak, dia sholat hajat, dibuka ada makanan, dibuka ada uang. Siap hari begitu dikaya dari ibunya. Itu berarti dari Allah, karena Allah. Sewaktu-waktu Pak ibunya lupa naruh uang di lemari, diberangkat aja dia ke kantor. Setelah di kantor, dia kantor. Pak anakku, apakah harus makan? Ada nggak naruh kan? Udah makan makanan lebih enak, nggak beda ada yang lebih enak lagi ibu. Kalau ibu nanya begitu, ibu sendiri yang mengaku kaget tadi ini. Tuh, enggak ngasih, tapi makanan tetap ada. Ada dia lupa naruh. Siapa yang memberikan? La ilaha Allah. Ini semua Allah. Wahai itu, itu yang nanti ini bukan suami kamu. Allah, berarti itu Pak. Kita harus orang iman dulu. Katakan wahai itu, yang masih itu Allah. Yang masih itu Allah, bukan aku. Itu Pak. Biar kita paham bahwa semua dari Allah. Miskin kaya Allah, mulia hina Allah. Allah bisa menghinakan walaupun rumahnya mewah, isi cantik, bisa merendahkan, menghinakan walaupun fasilitas ada. Dan Allah bisa memuliakan walaupun dia pas-pasan, dia nggak punya apa-apa. Karena dia lah yang memerintahkan, dia juga memuliakan. Jadi hadirin, ketika kita dikasih kesusahan, Pak, di situ dekatnya Allah kita. Ketika ada cuma orang, di situ Allah dekat kita. Kita digolimi, di situ Allah dekat kita. Kalau kita enak terus, semua mewah, nggak pernah sakit, nyaman terus, bahaya Pak. Bahaya. Tak ada dulu sahabi dia minta cerai sama suami minta cerai. Suami bingung. Ya Allah, apa salah apa kata suami? Mampan uang banyak, tetap rumah mewah. Apa salah saya? Ketika dia ingin sekarang menuju ke pengadilan, pas jalan jatuh, berdarah kakinya. Mas kita nggak jadi cerai lah. Mas kaki saya nggak jatuh berdarah, nggak jadi cerainya. Jadi kalau mereka mampan terus, nggak ada ujian, nggak ada kesakitan, dia malah minta cerai. Ya? Tapi kita sekarang terbalik Pak. Minta cerai kalau kita lagi jatuh, lagi nggak punya apa-apa, istri minta cerai, terus apa dulu jalan hari itu. Ketika mampan terus, nggak ada semuanya ada, minta cerai. Ini baik kali ini. Jangan doanya Nabi ya Allah, hidupkan aku bersama miskin, minta bersama miskin. Nah, ada yang kita begitu doa umatnya? Ada nggak? Nggak ada. Mintanya Allah berikan kehidupan, berikan rumah mewah. Apa ya? Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, jalan-jalan yang lapang, dijauhkan daripada segala kesusahan. Ya, karena kita ini hamba Allah yang tidak bisa apa-apa. Ya, bisa juga bisa. Kenapa bisa dibisahkan? Kenapa bisa dibisahkan? Kenapa bisa nggak dibisahkan Allah? Itu. Jadi kita memang bagaimana Allah ya. Maka kalau lihat ini Pak, dalam pertunjukan kolek ini, wayang. Jangan lihat dari depan, lihat dari dalam. Oh, pelakunya dalam ini, jika terbaca bisa terbang. Siapa yang yakin untuk terbang tuh? Dalam. Siapa yang kita bisa? Siapa yang kita bisa punya isi dua? Allah ternyata. Bukan siapa yang kita kaya, Allah ternyata Allah yang kita kaya. Bukan karena kita usaha, karena
kita di dalam kan? Siapa yang kita baca depan Allah? Kita ini. La ilaha. Kalau orang berupaya itu Pak, nggak ada lagi rasa kecewa sama makhluk, nggak ada rasa dia buang lagi sebenarnya Allah la ilaha. Ini salah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman. Jadi kepahaman itu penting Pak. Tahu belum tentu paham Pak. Tahu saya sholat, tapi nggak sholat, itu baru tahu. Tapi kalau apa yang dia tahu dia makan, itu dia paham. Nah kita minta kepahaman di Allah, bukannya tahu. Tapi ke paham kita, paham yang segala macam paham yang dimiliki para tabi, para sahabat itu Pak yang kita minta. Bukan paham pada guru kita, tapi paham bagi pahamnya para sahabat dan para tabi. Misalnya, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.